Di sini Mimin akan menceritakan alur cerita film The Witch Part 1. Ada beberapa tokoh penting dalam film ini seperti Jaeyeon, diperankan oleh Kim Dam-bin, seorang gadis misterius dengan kekuatan telekinetik yang luar biasa. Dr. Baek, diperankan oleh Jo Min-soo, seorang ilmuwan. Nobleman, diperankan oleh Choi Woo-sik, seorang pria misterius. Tanpa berlama-lama mari kita ke alur ceritanya. Film dimulai ketika tempat eksperimen di Korea Selatan terdapat satu anak yang kabur di ruangannya berceceran darah. Ada anak yang tewas dan ada juga anak yang selamat namun terluka. Sebenarnya semua anak-anak yang ada di sana memiliki kemampuan yang cukup hebat. Jika mereka menolak untuk menurut apa yang dikatakan petugas, maka petugas tidak segan akan membunuh mereka dengan menembakkan kepala dan menghancurkan otaknya. Tapi sayangnya petugas yang datang terlambat. Satu anak berhasil lolos dan kini dalam pencarian. Ketua eksperimen anak tersebut bernama Dr. Baek yang juga merangkap sebagai ahli genetika. Dr. Baek kini dibantu oleh Mr. Choi yang bekerja sebagai komando petugas keamanan dan mencari anak eksperimen yang hilang satu. Anak yang bernama Nobleman yang mencoba membantu petugas menangkap anak yang kabur tidak mendapatkan hasil apa-apa. Sedangkan anak yang kabur tersebut bernama Jaeyeon yang kini hilang entah kemana tanpa ada jejak yang tidak diketahui oleh petugas. Hal tersebut membuat Dr. Baek cukup kesal karena Jaeyeon ini adalah anak yang paling berbahaya di antara anak-anak lainnya, jadi dia memerintahkan Mr. Choi untuk segera menemukan Jaeyeon. Mr. Choi ini sebenarnya juga hasil dari eksperimen. Jadi dia juga punya kemampuan yang tidak bisa dilakukan oleh manusia biasa, namun sebagaimana percobaan tidak ada hasil yang benar-benar sempurna. Ada kecacatan pada Mr. Choi yang membuat tangannya menghitam dan akan sakit seiring berjalannya waktu. Di sisi lain ternyata Jaeyeon ini tersesat di peternakan sapi. Pemilik peternakan yang bernama Ayah Go segera menolong Jaeyeon. Setelah diperiksa oleh dokter setempat, Jaeyeon ini akan mengalami masalah ingatan. Sehingga setelah Jaeyeon pulih dari lukanya, Ayah Go dan Ibu Go akan mengadopsi Jaeyeon sebagai anaknya. Dan ternyata ayah dan ibu Go ini sudah kehilangan anak dan cucunya. 10 tahun berlalu kini Jaeyeon tumbuh besar dan beradaptasi dengan baik. Di keluarga Go mereka masih menjaga peternakan sedangkan Jaeyeon ini jadi pelajar sekolah. Di usianya yang menginjak remaja, Jaeyeon tidak ingat siapa dirinya yang sebenarnya. Jaeyeon mau mengutang pakan ternak. Tapi bapak pemilik toko ini tidak mau mengutangnya karena utang mereka sudah terlalu banyak. Anak pemilik toko ini secara diam-diam memasukkan beberapa karung pakan ternak ke mobil Jaeyeon. Itu membuat ayahnya marah. Anak pemilik toko ini mencoba menahan ayahnya. Jaeyeon beranjak pergi dan bilang terima kasih. Ayahnya memarahinya karena setiap kali Jaeyeon ke toko mereka dia pasti hilang kendali Jaeyeon sampai di peternakan. Ayah Go menegurnya karena Jaeyeon menyetir mobil sendiri dan berpakaian seperti laki-laki. Ayahnya juga menyuruhnya untuk menemui ibunya yang sedang sakit. Saat ini Ibu Go menderita penyakit Alzheimer di mana ia mengalami penurunan daya ingat akan hal yang terjadi. Tapi Ayah Go dan Jaeyeon mencoba untuk mengerti kondisi si ibu. Berita di televisi muncul mengenai harga hewan ternak yang kian merosot. Hal tersebut yang membuat keluarga Go saat ini sebenarnya sedang dalam kondisi krisis ekonomi. Bahkan Ayah Go berniat untuk menjual ternaknya dengan harga yang murah yang tentu saja tidak disetujui oleh Jaeyeon. Selesai mandi kepala, Jaeyeon ini tiba-tiba merasakan sakit sangat luar biasa. Ia bahkan tidak sanggup untuk menahannya. Kesakitan tersebut ternyata akibat dari eksperimen yang pernah dilakukan terhadapnya dulu.
Jaeyeon mencoba mencari tahu tentang penyakitnya melalui internet. Ditemukanlah beberapa penyakit yang sama seperti yang dia alami. Penyakit itu adalah Alzheimer dan Parkinson. Penyakit ini menyerang pada bagian kepala. Scene berpindah ke hari selanjutnya. Jaeyeon pergi ke sekolah bersama dengan teman dekatnya, yaitu Myung-hae. Dan saat berada di bis, Myung-hae ini menunjukkan iklan kontes yang berhadiah $500.000. Dengan uang sebanyak itu tentu saja bisa mengurus tagihan rumah sakit ibu dan memperbaiki kondisi keuangan keluarga Go. Asal Jaeyeon memenangkan kontes tersebut. Karena bujukan dari Myung-hae, Jaeyeon lalu ikut audisi dan dia lolos ke tahap selanjutnya dan akan berangkat ke Seoul untuk babak penyisihan. Di sini Myung-hae menawarkan diri untuk menjadi manajernya Jaeyeon. Kembali lagi ke rumah, kini ayah dan ibu Go beserta Jaeyeon dan Myung-hae menonton televisi. Melihat bagaimana penampilan Jaeyeon saat audisi. Tak hanya menyanyi, Jaeyeon ini juga menunjukkan kemampuannya yang disebut orang sebagai kemampuan sihir. Dan kemampuan tersebut malah membuat orang tuanya menjadi semakin khawatir. Myung-hae yang ada di sana pun mencoba untuk membela Jaeyeon. Ia meminta ibunya tidak usah cemas dan berjanji setelah mendapat hadiah ia akan berhenti. Yang ibunya takut sebenarnya ibunya tidak ingin kehilangan Jaeyeon. Malam itu Myung-hae tidur di rumah Jaeyeon, dan sepertinya hal tersebut sudah biasa. Namun tiba-tiba kepala Jaeyeon kembali sakit, dan di sini Mr. Cho jadi mengetahui keberadaan Jaeyeon setelah melihat tayangan audisi di televisi. Esoknya Jaeyeon dan Myung-hae akan melaksanakan tahap audisi selanjutnya ke Seoul. Mereka naik kereta listrik dan bertemu dengan orang asing yang duduk di hadapan mereka. Orang tersebut adalah nobleman. Ia tertawa melihat Jaeyeon. Jaeyeon dan Myung-hae ini sama sekali tidak mengetahui siapa orang yang ada di hadapannya, jadi mereka menduga jika nobleman ini mengenal Jaeyeon karena acara kontes yang disiarkan di televisi. Karena masih bingung, nobleman mengatakan jika Jaeyeon dan dirinya sebenarnya saling mengenal satu sama lain. Ketika masih kecil, tapi Jaeyeon mengatakan jika nobleman mungkin salah orang karena Jaeyeon tidak mengenalnya sama sekali. Jaeyeon ini kan lupa ingatan sehingga membuat nobleman mengirimkan informasi ke kepala Jaeyeon dengan telapak tangannya. Hal tersebut membuat Jaeyeon terdiam dan hampir menangis. Mengetahui suasana hati Jaeyeon berubah, Myung-hae segera berteriak dan mengatakan jika nobleman sudah melakukan pelecehan. Tapi tidak ada yang peduli. Nobleman lalu pergi dan meninggalkan mereka berdua. Nobleman ini walau terlihat cukup tenang, tapi dia bisa membunuh orang dengan gampang. Ia memiliki hati yang dingin dan kemampuan yang cukup terlatih. 이 십자석이 뭘 잘못 쳐먹나? 미쳤냐고 이 새끼야. 나 잡았나 지금? 잡았다 이 문디 새끼야. Sesampainya di Seoul, Myung-hae dan Jaeyeon hampir terlambat di acara lainnya. Di sana Jaeyeon tampak sangat kelelahan. Untung saja mereka masih ada waktu sebelum acara benar-benar dimulai. Saat tampil di acara tersebutlah Dr. Bak dan Mr. Choi menonton pertunjukannya. Singkatnya, Jaeyeon berhasil maju ke perempat final kontes tersebut. Saat ingin pulang, kepala Jaeyeon kembali sakit yang membuatnya segera ke kamar mandi. Ia jadi teringat akan perkataan dokternya dulu yang memvonis jika Jaeyeon akan mati dalam waktu kurang lebih 2-3 bulan ke depan. Untuk menyembuhkan penyakitnya tersebut dibutuhkan transplantasi sumsum tulang orang tua kandung. Sementara Jaeyeon ini tidak tahu siapa orang tua kandungnya. Sakit kepalanya Jaeyeon itu membuat hidungnya berdarah. Dan setelah mereda mereka lalu memutuskan untuk pulang ke rumah. Hanya saja mereka dihadang oleh anak buahnya Mr. Choi. Mereka memaksa Jaeyeon untuk ikut bersama, tapi untung saja mereka ada kesempatan untuk kabur, jadi mereka naik taksi ke stasiun dan lanjut naik kereta.
Sesampainya di kota asal tidak ada bis di sana yang membuat menunggu cukup lama. Saat itulah Myung-He mendapat telepon dari ayahnya dan pergi ke kamar mandi. Nobleman kemudian datang lagi dan mengajak Jaeyeon untuk ikut bersamanya. Tapi Jaeyeon masih tidak peduli dan nobleman ini mengancam jika dia akan membunuh orang tuanya Jaeyeon yang membuat Jaeyeon berlari dan menyuruh Myung-He untuk menelpon ayahnya lagi untuk datang ke rumahnya Jaeyeon. Ayah Myung-He adalah seorang polisi. Nobleman bersama dengan Daun yang juga seorang hasil dari eksperimen sampai di depan rumah keluarga Go. Saat itu cuaca dalam kondisi hujan dan tak lama ayah Myung-He datang dengan mobil polisinya. Ketika sampai di rumah Jaeyeon dan Myung-He segera turun dari taksi dan melihat ada mobil ayah Myung-He tapi tidak ada siapapun di sana. Mereka juga melihat keadaan rumah dalam kondisi lampu yang padam. Dan tanpa pikir panjang mereka setelah masuk ternyata di dalam rumah ada ayah Myung-He dan rekannya. Dan orang tua Jaeyeon juga masih hidup yang sedang memperbaiki listrik dan kekhawatiran mereka lalu mereda. Setelah hujan tak lagi turun Myung-He, ayahnya dan rekan kerja ayahnya lalu pulang. 아니 근데 아까 걔들 말이요. 아는 애들이요? Di tempat lain rupanya nobleman dan juga rekan penyihir lain yang tidak disebutkan namanya membunuh keluarga seorang ayah dari keluarga tersebut adalah peneliti atau ahli genetika yang dulunya melakukan percobaan terhadap mereka. Jadi kemungkinan di sini nobleman dan kawan-kawannya sedang mencoba untuk membalaskan dendam setelah membunuh mereka dan juga membakar tempat kediaman ahli genetika tersebut. Esoknya Dr. Bak membaca kabar kematian. Salah satu penelitinya ia lalu mengatakan ke Mr. Choi jika tempat penelitian sudah dibubarkan. Tetapi Dr. Bak ini merahasiakan rencana selanjutnya yang akan dilakukan. Ia bahkan memerintahkan agar Mr. Choi pergi ke Eropa untuk beristirahat. Apabila waktunya tepat akan memanggilnya lagi ke markas penelitian yang baru. Mr. Choi ini sepertinya tahu apa yang akan dilakukan oleh Dr. Bak. Yaitu membawa Jaeyeon. Jadi Mr. Choi ini mengatakan jika Jaeyeon ini adalah monster dan tidak bisa dikontrol, mereka harus segera membunuh Jaeyeon. Tapi sepertinya Dr. Bak mengabaikan saran dari Mr. Choi. 닥터의 그 양아치 년이 수상. Lee yang juga ada hubungannya dengan eksperimen anak tersebut. Mr. Lee ini menduga jika Dr. Bak bekerja sama dengan profesor dan dokter lainnya. Ia berpikir sesuatu karena kemungkinan ada hubungannya dengan Jaeyeon. Maka Mr. Lee ini memerintahkan Mr. Choi untuk membawa kepala Jaeyeon sebagai bukti jika mereka pernah berhasil membuat karya yang hampir sempurna dan membatalkan rencana Dr. Bak. Sementara itu di rumah ayah, ibu, Jaeyeon dan Myung-He sedang makan bersama dan tiba-tiba ibu ini lupa dan bertanya siapa kedua anak yang ada di hadapannya saat itu. Penyakit Alzheimer ibunya kumat dan sekarang ia mencari keberadaan Jaeyeon. Jadi yang ibunya ingat saat itu adalah Jaeyeon masih kecil. Ia kemudian menjelaskan jika ia memergoki Jaeyeon mencari keberadaan ibu kandungnya di internet. Agar tidak semakin melantur dan menyakiti hati Jaeyeon, ibunya dibawa ke kamar. Setelah itu mereka tidur. Jaeyeon ini bermimpi buruk yang membuatnya terbangun dan lagi-lagi kepalanya kumat dan menjadi sangat sakit. Myung-He terbangun juga dan ia pergi ke toilet. Tapi ia sepertinya tidak tahu jika Jaeyeon sedang mencoba menahan rasa sakit di kepalanya. Dan tiba-tiba Jaeyeon mendengar sesuatu yang membuatnya segera keluar kamar. Rupanya saat itu sekelompok orang dengan senjata yang lengkap berada di rumah Jaeyeon. Myung-He juga disekap di sana dan orang-orang tersebut adalah anak buahnya Mr. Choi. Di sini Jaeyeon mengatakan jika mereka salah orang dan memohon untuk melepaskan Myung-He. Tapi orang-orang tersebut tidak percaya dan malah melukai Myung-He. Saat itulah Jaeyeon berubah seketika dan membunuh orang yang ada di sana. Satu orang terakhir yang tersisa mengatakan jika Jaeyeon ini adalah monster.
Setelah menghabisi semua nyawa anak buah Mr. Choi, Jaeyeon jadi tersadar. Ia lalu menjatuhkan pistol yang dipegangnya dan tubuhnya berlumuran akan darah. Hal tersebut membuat Myung-hae semakin takut. Setelah itu nobleman beserta rekan-rekannya datang. Nobleman ini sudah membuat pingsan orang tuanya Jaeyeon dan berjanji tidak akan melakukan apa-apa jika Jaeyeon menuruti mereka. Di sini Jaeyeon masih bertanya siapa mereka dan mengapa mereka melakukan hal tersebut ke dirinya. Nobleman lalu mengajak Jaeyeon untuk ikut bersamanya untuk mengembalikan ingatan Jaeyeon dan menjelaskan semuanya. Awalnya ia sempat ditahan oleh Myung-hae, tapi ia berjanji akan segera kembali dan meminta Myung-hae untuk menjaga kedua orang tuanya. Jaeyeon kemudian pergi dan masuk ke dalam mobil nobleman. Dalam perjalanan nobleman ini memberikan kain untuk membersihkan muka Jaeyeon yang penuh akan darah. Sembari bercerita tentang ayah dan ibu Go yang ternyata dulu sudah dipilih oleh Jaeyeon sendiri saat mereka berada di tempat eksperimen. Sementara itu Mr. Choi tidak mendapat kabar dari anak buahnya. Ia lalu dengan pasukan barunya kembali bersiap-siap untuk memburu kepala Jaeyeon. Sampai di markas eksperimen yang baru kini Jaeyeon mengikuti nobleman semakin dalam. Nobleman ternyata diperintahkan oleh Dr. Bak. Jaeyeon yang kebingungan lalu masuk ke dalam ruangan dan tangannya diikat ke sebuah kursi. Setelah itu di ruangan lain Dr. Bak memulai percakapan sambil memantau gerak-gerik Jaeyeon. Jadi Dr. Bak mengira jika Jaeyeon akan mati setelah kabur dari tempat eksperimen dulu. Karena sistem yang dimiliki oleh Jaeyeon memiliki kecacatan. Tapi karena masih bertahan hingga saat ini hal tersebut membuat Dr. Bak cukup senang karena dia akan melakukan percobaan lagi dengan temuan barunya. Jaeyeon sangat ketakutan. Ia bertanya di mana dirinya dan apa yang akan dilakukan mereka terhadapnya. Dr. Bak tersadar jika Jaeyeon ini lupa ingatan. Jadi ia menyuntik Jaeyeon di lehernya. Jaeyeon kini mengingat masa lalunya di mana ia menjadi anak hasil percobaan di kelas 1 yang hampir sempurna. Ia bahkan memanipulasi hukum fisika dan benda-benda yang ada di sekitarnya, dan karena tujuan mereka memang diciptakan untuk menjadi senjata. Dia menjelaskan semuanya. Dr. Bak selama ini mencari keberadaan Jaeyeon dan untung saja berkat bantuan acara pencarian bakat di televisi ia bisa menemukan Jaeyeon. Di mana Jaeyeon mengendalikan benda dengan pikirannya dan disebut sebagai penyihir. Jadi mereka segera melakukan rencana untuk menangkap Jaeyeon kembali dan melakukan eksperimen selanjutnya. Tapi Jaeyeon ini masih tidak mengerti lalu Dr. Bak membuat Jaeyeon mengingat kembali semuanya. Anak buah Dr. Bak yang ada di dalam ruangan yang sama dengan Jaeyeon diperintahkan sesuatu. Jadi ia menyuntik Jaeyeon di lehernya. Jaeyeon kini mengingat masa lalunya di mana ia menjadi anak hasil percobaan di kelas 1 yang hampir sempurna. Ia bahkan memanipulasi hukum fisika dan benda-benda yang ada di sekitarnya, dan karena tujuan mereka memang diciptakan untuk menjadi senjata. Jadi kekejaman mereka ikut ditingkatkan. Tetapi keberhasilan itulah yang membuat pusat merasa takut terhadap eksperimen tersebut, karena tidak ada cara untuk mengendalikan anak-anak hasil eksperimen dan hasilnya Dr. Bak diminta untuk menonaktifkan anak-anak eksperimen. Hanya saja Dr. Bak tidak mau apalagi Jaeyeon ini adalah percobaan yang berhasil. Cuma yang membuat Dr. Bak kesal adalah Jaeyeon malah kabur dan mereka kehilangan jejaknya. Setelah mengingat masa kecilnya Dr. Bak menjelaskan jika Jaeyeon ini adalah hasil eksperimen terbaik mereka. Namun ada kecacatan pada Jaeyeon walau tidak ada anak yang bisa mengalahkannya. Tapi Jaeyeon ini akan merasakan sakit yang luar biasa di kepalanya. Dan jika tidak diobati akan menyebabkan semua lubang di tubuhnya berdarah dan Jaeyeon bisa mati. Hal tersebut sebenarnya bisa disembuhkan dengan transplantasi sumsum tulang belakang dari orang tua kandung Jaeyeon. Hanya saja suntikan tersebut hanya berlaku sebulan dan harus disuntikan rutin tiap bulannya apabila Jaeyeon tidak ingin merasakan gejala sakit itu. Dan setelah disuntikan keadaan Jaeyeon jadi semakin membaik. Di sini ekspresi wajah Jaeyeon jadi berubah.
Bahkan dengan mudah Jaeyeon bisa lepas dari kursi di ruangan tersebut dan membunuh anak buah Dr. Bak yang ada di sana. Dengan pistol si anak buah itu Jaeyeon lalu mencoba untuk menembus kaca ruangan Dr. Bak. Hanya saja kaca tersebut anti peluru. Dr. Bak lalu memerintahkan untuk menyemburkan gas di ruangan Jaeyeon. Dan saat itulah Jaeyeon menghilang dari penglihatannya. Ternyata Jaeyeon lewat plafon dan berhasil masuk ke ruangan di mana Dr. Bak berada. Lalu menodongkan senjatanya ke Dr. Bak. Ia menjelaskan jika selama ini dia berpura-pura lupa. Dia berpura-pura amnesia karena tidak mungkin anak sepintar dirinya bisa lupa dengan mudah. Jaeyeon mau merencanakan semua ini untuk bertemu dengan Dr. Bak. Tujuannya untuk menemukan obat penyembuh rasa sakit kepalanya dan balas dendam karena sudah membuat dirinya menjadi seperti sekarang ini. Cuma untuk mencari keberadaan Dr. Bak tidaklah mudah. Jadi ia ikut audisi dan memperlihatkan kemampuannya di publik yang tentu saja menarik perhatian Dr. Bak. Bahkan saat bertemu dengan nobleman dulu Jaeyeon malah hampir tertawa karena nobleman berhasil ditipu olehnya. Jadi Jaeyeon sengaja membuat Dr. Bak dan anak buahnya menemukan dirinya. Dr. Bak tertawa dan memuji kecerdasan Jaeyeon. Ia lalu menurunkan senjatanya. Cuma sepertinya Jaeyeon tidak menanggapi pujian tersebut. Ia lalu menembakkan kaki Dr. Bak dan menanyakan di mana temuan obat lainnya yang bisa menyembuhkannya. Di sisi lain nobleman dan rekannya ingin ke ruangan Jaeyeon namun terhenti karena pasukan Mr. Choi datang. Pertarungan kemudian terjadi antara Mr. Choi dan pasukan nobleman. Banyak pasukan nobleman yang mati tertembak. Tapi Daun berakhir membalas dan membunuh semua pasukan Mr. Choi. Saat itulah nobleman menghantamnya. Nobleman dan Jaeyeon lalu bertarung. Walau bisa membalas serangan dari Jaeyeon tetapi nobleman mengakui jika Jaeyeon cukup sulit untuk dilawan. Dan akhirnya nobleman ditendang oleh Jaeyeon yang membuat tembok hancur dan darah keluar dari mulutnya. Dr. Bak yang mencoba untuk kabur kembali ditembak oleh Jaeyeon. Ia meminta Dr. Bak untuk menunggunya dan pertarungannya dengan nobleman kembali dimulai. Dr. Bak meminta Choi untuk membunuh mereka semua dengan menghancurkan kepalanya. Namun Mr. Choi malah membunuh Dr. Bak. Setelah itu Daun yang masih hidup menembus telapak tangan Mr. Choi dengan pisaunya. Tapi akhirnya Daun yang kalah. Kini Jaeyeon yang melawan Mr. Choi. Dan karena kekuatannya sangat luar biasa Jaeyeon dengan mudah membunuh Mr. Choi. Nobleman membuat penawaran dan akan mengatakan letak ramuan obat jika Jaeyeon berhasil membunuhnya. Rupanya Daun masih tetap hidup dan ia mencoba menutup Jaeyeon dari belakang namun berhasil diberhentikan. Dengan pistolnya Jaeyeon siap membunuh nobleman. Dan kini bertanya lokasi keberadaan ramuan obat. Tapi nobleman tidak mengatakan apa-apa dan terdengar suara tembakan di pistol Jaeyeon. Setelah itu Jaeyeon berhasil menemukan tempat penyimpanan ramuan obatnya. Kini ia pergi pulang dan meninggalkan gedung tersebut melewati para jenazah yang rela mengorbankan nyawanya hanya demi Jaeyeon. Dengan mobil yang ada di sana ia mengendarainya dan berniat untuk pulang. Namun ia melihat polisi kini sedang melakukan penyelidikan di rumahnya. Dan Jaeyeon lalu menemui ayah dan ibu Go yang ada di tempat seperti rumah sakit atau tempat pengungsian. Jaeyeon lalu memberikan ramuan obat untuk ibunya dan mengatakan jika ibu harus meminumnya sebulan sekali selama 8 bulan.
Dengan begitu kondisi ibu akan membaik. Sedangkan Jaeyeon hanya mengambil 2 botol ramuan saja. Jaeyeon lalu pergi dan berjanji akan kembali. Pesan terakhir yang diucapkan ayah untuk dirinya adalah jaga diri. Ayah Go tidak peduli bagaimana Jaeyeon dilahirkan, tapi ayah dan ibu Go membesarkan Jaeyeon dengan penuh kasih sayang. Jadi ayah Go ini sebenarnya tahu jika Jaeyeon ini adalah penyihir. Ia sempat khawatir karena Jaeyeon ini cukup buas dengan membunuh sapi dan anjing. Ayah Go sebenarnya menyesal sudah mengangkat Jaeyeon sebagai anaknya dan punya rencana untuk mengusirnya. Namun si ibu ini sangat sayang terhadap Jaeyeon. Ibu Go mengatakan jika Jaeyeon ini jika dibesarkan dengan cinta dan kasih sayang maka Jaeyeon akan menjadi anak yang baik. Setelah itu Jaeyeon benar-benar pergi dari hadapan ayah. Myung-ha yang saat itu ada di rumah sakit dan sedang mengobati lehernya tahu akan keberadaan Jaeyeon di sekitar sana. Jaeyeon lalu mengucapkan salam perpisahannya kepada Myung-ha dan kemudian pergi. 3 bulan kemudian Jaeyeon ini bertemu dengan seseorang yang lokasi keberadaannya di sekitar tebing pantai dan dijaga cukup ketat. Wanita yang ditemuinya tersebut mengetahui Jaeyeon dan mengaku sebagai Dokter Bak. Ia lalu diberi ramuan obat untuk mengatasi sakit yang dirasakan Jaeyeon selama ini. Menurut informasi yang didapatkan Jaeyeon selama ini kembaran Dokter Bak bisa menyembuhkan sakit Jaeyeon secara permanen. Ternyata kembaran Dokter Bak ini adalah ibu kandungnya Jaeyeon. Film pun berakhir. Jangan lupa like dan follow channel YouTube Mimin agar Mimin lebih semangat lagi.